Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya, Bu? Saya di sini ingin berkonsultasi mengenai penyakit saya, Kalau boleh tahu, Ibu terkena penyakit apa? hepatitis. Bisa perkenalan dulu, nama Ibu siapa? Nama saya Marina, umur saya 20 tahun. Oke, di sini saya juga akan memperkenalkan diri saya sebagai konselor. Nama saya Anissa Amelia yang bekerja di rumah sakit ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan media leaflet. Di sini sebelumnya Ibu sudah tahu hepatitis itu penyakit seperti apa? Enggak. Oh, Ibu belum mengetahui ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Untuk hepatitis sendiri itu adalah penyakit peradangan pada hati atau liver. Disebabkan oleh berbagai hal, termasuk seperti minuman beralkohol atau penyakit imunitas atau juga karena penyakit infeksi. Terus untuk gejalanya sendiri bisa karena mual dan muntah, demam, mudah lelah, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, dan kehilangan nafsu makan. Untuk Ibu, cara pencegahannya bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan air yang mengalir. Bisa juga tidak berbagai penggunaan alat pribadi dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidak mengonsumsi makanan mentah seperti ikan mentah atau daging-dagingan mentah seperti itu. Terus tidak lupa dengan melakukan vaksinasi hepatitis sesuai jadwal yang sudah diberikan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak. Belum ada ya. Jadi saya lanjutkan untuk makanan yang baik dikonsumsi itu bisa mengonsumsi buah-buahan yang cukup, terus karbohidrat kompleks, makanan sumber lemak sehat, makanan sumber protein, dan mengonsumsi biji-bijian. Terus dengan cara yang seimbang juga. Untuk diet hepatitis sendiri bisa dilakukan diet hati 1 ya. Diberikan dalam bentuk cair, pemberian protein dibatasi dengan 30 gram per hari dan lemak diberikan dalam bentuk mudah cerna. Untuk diet hati 2 diberikan protein 1 gram per kilogram. Lemak sedang 20-25 dari keseluruhan energi total. Untuk diet hati 3-nya, makanan diberikan dalam bentuk lunak dan biasa. Tidak tinggi karbohidrat menurut beratnya, retensi garam atau air diberikan sebagai diet hati, rendah garam, seperti itu. Terus untuk selanjutnya bisa dilihat lagi di leafletnya. Syarat dan prinsip dietnya tuh bisa diberikan energi tinggi, kandungan karbohidrat tinggi, mencegah pemecahan protein, mencegah diberikan bertahap sesuai dengan kemampuan protein 40-45 kalori kilogram per BB seperti itu. Terus lemak sedang cukup yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. Terus bila seperti Ibu ini mengalami steatorea, gunakan lemak dengan asam lemak rantai. Untuk penjelasan selanjutnya nih, syarat dan prinsip dietnya. Pemberian lemak sebanyak 40 gram dapat mempertahankan fungsi imun dan proses sintesis lemak. Terus protein agak tinggi yaitu 1,25 sampai 1,5 gram agar terjadi anabolisme protein. Setelah itu cukup vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan tingkat efisiensi. Bila perlu diberikan suplemen vitamin B kompleks, C dan K, serta mineral sedang dan zat besi bila ada anemianya. Terus
rendah garam atau cairan dibatasi bila terjadi penimbunan garam atau air. Nutrisi diberikan rendah bergantung tingkat edema dan asites. Setelah itu bila pasien mendapatkan diuretika, garam natrium dapat diberikan lebih leluasa, mudah dicerna dan tidak merangsang. Bahan makanan yang mengandung gas dihindari. Cairan diberikan lebih tinggi daripada biasanya kecuali bila ada kontraindikasi. Seperti itu penjelasannya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai penyakit hepatitis. Mungkin dari Ibu sendiri ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada. Pertanyaan saya kan sedang hamil. Apakah boleh ibu hamil melakukan vaksin hepatitis? Apakah itu aman bagi janin saya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk jawabannya sendiri, itu aman karena dapat melindungi janin dari infeksi, baik sebelum lahir ataupun sesudah lahir. Sekian penjelasan konseling dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila penjelasan saya tadi masih ada yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.